Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengerjakan soal-soal akuntansi khususnya yang berada di level olimpiade. Jadi ini cukup sulit ya. Untuk teman-teman yang mau ikut mengerjakan, ikut menyimak, yuk kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Berikut merupakan saldo percetakan Raja Wali. Kas Rp800.000, peralatan Rp4.000.000, hipotek Rp2.000.000, wesel tagih Rp700.000, sewa dibayar di muka Rp1.000.000, bunga diterima di muka Rp500.000, gedung Rp10.000.000. Berdasarkan data di atas, maka harta lancarnya sebesar, nah ini kata kuncinya apa? Pertanyaannya apa di sini? Harta lancar ya. Harta lancarnya berapa? Nah, di sini kan ada banyak akun-akun ya, maka kita pilah-pilah dulu mana yang termasuk harta lancar. Kita lihat kas. Kas itu termasuk apa? Oh, harta lancar. Oh, berarti nanti masuk. Kemudian peralatan masuk apa? Peralatan itu masuk harta tetap. Hipotek. Hipotek itu termasuk utang jangka panjang. Wesel tagih itu termasuk harta lancar. Sewa dibayar di muka termasuk harta lancar. Bunga diterima di muka termasuk utang jangka pendek. Di sini dilihat ya. Di sini itu ada dibayar di muka sama diterima di muka, dibedakan di situ. Kalau dibayar di muka itu adalah harta. Kalau diterima di muka itu adalah utang. Jadi harus tahu bedanya di mana. Dan yang terakhir di situ ada gedung. Gedung itu termasuk harta. Tetap dari sini kita lihat bahwa yang termasuk harta lancar itu ada kas, ada wesel tagih, dan sewa dibayar di muka. Maka perhitungannya adalah harta lancar sama dengan kas ditambah wesel tagih ditambah sewa dibayar di muka sama dengan Rp800.000 ditambah Rp700.000 ditambah Rp1.000.000 sama dengan Rp2.500.000. Maka jawabannya adalah yang D, Rp2.500.000. Sudah paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja di komentar. Saya lanjutkan nomor 2. Pada neraca saldo sesudah disesuaikan Kartika Laundry per 31 Desember 2020 menunjukkan saldo akun nominal sebagai berikut. Pendapatan jasa Rp200 juta, beban gaji Rp24 juta, beban pelengkapan Rp27 juta, beban penyusutan aktiva tetap Rp10 juta, beban lain-lain Rp20 juta. Jurnal penutup yang dibuat untuk memindahkan akun ikhtisar laba rugi ke akun modal adalah. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah apa? Jurnal penutup. Oke, jurnal penutup. Jurnal penutup di sini kata kunci yang lain apa? Modal ya, modal. Kalau berkaitan dengan modal, maka itu nanti kita cari dulu laba atau ruginya. Kalau laba itu nanti bisa menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Maka langkah yang pertama kita cari dulu laba atau ruginya. Laba atau rugi itu diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya di sini ada 1, yaitu pendapatan jasa, sedangkan bebannya ada 4. Maka kita jumlahkan bebannya ya. Nanti pendapatan dikurangi beban. Maka diperolehlah 200 juta dikurangi 24 juta, dikurangi 27 juta, dikurangi 10 juta, dikurangi 20 juta. Maka hasilnya adalah 119 juta. Angkanya positif. Karena angkanya positif, maka itu adalah laba. Ya kan? Laba. Laba itu menambah atau mengurang modal? Laba itu menambah modal. Modal bertambah di sebelah mana? Modal bertambah di sebelah kredit. Maka kita cari yang modal itu ada di sebelah kredit. Pasangannya nanti ikhtisar laba rugi. Ketemulah jawabannya yang C. Debit ikhtisar laba rugi sebesar Rp119.000 dan kreditnya modal Kartika Rp119.000. Oke, gitu ya. Ini dalam ribuan rupiah. Karena diketik nggak cukup ya. Oke.
Ada keterangan dalam ribuan rupiah. Nomor yang ketiga, pada tanggal 1 April 2020, Bengkel Barokah menerima pinjaman dari bank sebesar 50 juta rupiah dengan jatuh tempo 5 tahun. Bunga sebesar 12% per tahun dibayar kemudian setiap 6 bulan, yaitu setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Jurnal penyesuaian yang disusun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah. Yang diminta adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu disusun setiap akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Permasalahannya itu apa? Di sini ada bunga yang belum dibayarkan. Kenapa? Ya karena di sini ada tulisan bahwa bunganya itu dibayar setiap 1 Oktober dan 1 April gitu ya. 1 Oktober sama 1 April. Maka pasti ada yang, jadi Desember itu kan di tengah-tengahnya antara Oktober sama April. Oke, silahkan dihitung dulu. Kemudian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, kita bahas bersama-sama. Udah ya, kita bahas ya. Kalau udah ya. Yuk kita bahas. Jadi itu tadi bulan April ya. Bulan April 2020. 1 April itu untuk 5 tahun. Ya kan? 5 tahun 50 juta. Ini yang ditanyakan adalah bunganya. Oke, bunganya itu terlihat di situ ada 1 Oktober 2020 sama 1 April 2021. Nah, dari April ke 1 Oktober 2020 itu sudah dibayarkan bunganya. Yang belum dibayarkan itu dari 1 Oktober 2020 ke 31 Desember 2020. Kenapa belum dibayar? Karena akan dibayarkan pada tanggal 1 April tahun depannya. Ya kan? Nah, makanya perlu penyesuaian di sini. Perlu penyesuaian dari Oktober sampai Desember itu berapa bulan? Berapa yang belum dibayar? Nah, 3 bulan. 3 bulan itu berapa? 3%. Loh, kenapa 3%? Karena tadi bunganya di soal adalah 12% per tahun. 12% per tahun. 1 tahunnya ada 12 bulan, maka 1 bulannya adalah 1%. Kalau 3 bulan berarti 3%. 3% dikali 50 juta. Berapa? 1.500.000 rupiah. Itu nominalnya. Kita sudah dapat ya antara A atau B. Lalu gimana nih A atau B? Nah, kita tinggal pakai logika akuntansinya, debit sama kreditnya. Kalau kita punya utang ya, belum bayar, berarti itu ngapain? Beban ya, bagi kita beban ya, bebannya bertambah. Beban bertambah di sebelah debit. Utang bertambah juga kan? Iya kan? Iya, karena belum dibayar. Nanti utangnya bakal berkurang di tanggal 1 April 2021. Posisinya ini belum dibayar, maka utang bertambah di sebelah kredit. Maka jawabannya adalah beban debit utang kredit. Karena ini ngomongin bunga, maka beban bunga di sebelah debit, utang bunga di sebelah kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Jadi makin paham kan sekarang. Tetap semangat dan berlatih terus soal-soal akuntansi. Yang mau olimpiade, saya doakan semoga lolos. Latih terus ya. Oke, dan ulang terus aja. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan di komentar. Kalau masih belum paham juga, puter-puter lagi. Puter lagi videonya. Terima kasih. Selamat malam atau pagi, siang, sore saat menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.